Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini kita dapat kembali lagi beraktivitas di muka bumi Allah ini untuk menambah amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nantinya menjadi bekal kita di akhirat kelak. Semoga setiap langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula sholawat berangkaikan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, suri teladan terbaik sepanjang masa yang sangat mencintai umatnya, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita termasuk hambanya yang mendapat syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah saya yang berjudul tentang Isra Mi'raj. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad SAW diceritakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linurayahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra yang bermakna perjalanan malam adalah peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW berangkat dari Ka'bah di Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Jarak Mekah ke Yerusalem sekitar 1239 km. Tetapi pada saat itu Rasulullah SAW menempuhnya hanya dalam satu malam. Sementara itu Mi'raj adalah kenaikan. Kenaikan apa adalah peristiwa saat Nabi Muhammad SAW dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke Sidratul Muntaha melewati 7 langit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj terjadi pada 27 Rajab atau 621 Masehi. Setelah tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW ketika ditinggal oleh pamannya yang sangat memperjuangkan Islam pada saat itu, walaupun pamannya belum memeluk Islam, yaitu Abu Thalib dan juga istri tercintanya Khadijah. Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW tersebut sebagai hiburan dari Allah ketika Nabi Muhammad SAW merasa sedih yang amat dalam dan juga kerisauan. Ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus pembuktian kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari sebelum mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW tengah bermalam di rumah Hindun bin Abu Thalib, yaitu sepupu dari Nabi Muhammad SAW dengan nama yang dikenal Ummu Hani. Kemudian setelah tidur sejenak, Nabi Muhammad SAW mengunjungi Ka'bah.
Di sana beliau mengantuk hingga terlelap. Setelah itu datanglah malaikat Jibril membangunkan Rasulullah 3 kali. Kemudian oleh Jibril, Nabi Muhammad SAW dicuci dulu hatinya sebelum berangkat ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dicuci oleh malaikat Jibril hati Rasulullah SAW sampai 3 kali. Kemudian pada saat itu berangkatlah Rasulullah SAW menaiki buraq. Nah, buraq ini adalah hewan yang lebih tinggi sedikit daripada keledai dan digambar, dan menurut beberapa ulama bahwasanya dia memiliki sayap dan berwarna susu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW mengalami pemberhentian beberapa kali, yaitu di Madinah, dekat sejarah Nabi Musa alaihissalam, tempat Nabi Musa berteduh saat dia diburu oleh Fir'aun, kemudian ke Bukit Sina, hingga Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW adalah pertama, dia melihat jin Ifrit mengikuti Nabi dengan membawa obor. Kemudian Nabi melintasi sekelompok orang yang bercocok tanam, tetapi langsung tanaman itu dapat dipanennya kembali. Ini adalah gambaran bagi orang yang berjihad di jalan Allah atau jihad fisabilillah. Kemudian ketiga, Nabi Muhammad SAW mencium aroma harum masyitoh, yaitu yang memegang teguh dengan agama Allah meskipun ia dan anak-anaknya digoreng oleh Fir'aun. Kemudian Nabi bertemu pula dengan sekelompok orang yang memukul kepalanya dengan palu, kemudian hancur. Lantas orang tersebut kepalanya utuh kembali, dipukul lagi dengan palu, utuh lagi. Ini adalah gambaran orang yang meninggalkan sholat wajib. Kemudian Nabi juga bertemu dengan sekelompok orang yang memakan daging busuk. Ini adalah gambaran bagi orang atau perempuan, baik perempuan maupun laki-laki yang suka berzina. Kemudian Nabi juga bertemu dengan orang-orang yang membawa kayu bakar, dipikulnya, diikatnya, lalu bertambah lagi kayu bakar tersebut. Ini adalah gambaran orang yang mengambil tanggungan. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga melintasi orang-orang yang mengguntingi lidahnya dengan besi panas. Ini adalah gambaran orang yang suka memfitnah. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menemui kaum yang mencakar wajahnya sendiri dengan kukul tembaga. Ini adalah gambaran orang yang suka mengumpat dan mengumbarkan aib seseorang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesampainya di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat 2 rakaat menjadi imam para nabi di tempat tersebut. Beliau lantas diberi 3 gelas dengan isi yang berbeda-beda. Pertama khamar, susu, dan air putih. Rasulullah SAW kemudian memilih susu. Nah, susu ini oleh malaikat Jibril, ini gambaran sebagai fitrah agama Islam. Setelah itu Nabi Muhammad SAW melakukan mi'raj, melewati langit dunia menuju Sidratul Muntaha. Setelah itu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan beberapa nabi pilihan di setiap langitnya. Di langit pertama ia bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua ia bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Yahya. Kemudian di langit ketiga Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian di langit ke-6 Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ke-7 Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya Nabi Muhammad SAW mencapai Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW itu mengerjakan 50 kali sehari sholat wajib. Ini adalah oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada hambanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun dari Sidratul Muntaha, dan setibanya di langit kedua ia bertemu dengan malaikat, dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad,
apa oleh-oleh yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, apa perintah yang diperintahkan olehmu, yang diperintahkan Allah kepadamu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, ya Nabi Isa alaihissalam, yang diperintahkan Allah kepadaku adalah umatku harus mengerjakan 50 sholat wajib dalam sehari. Ya Muhammad, kata Nabi Isa alaihissalam, umatmu adalah umat akhir zaman, mereka tidak akan sanggup mengerjakan sholat segitu banyaknya. Mintalah permohonan lagi kepada Allah untuk mengurangi jumlah sholat wajib pada saat itu. Kemudian kembali lagi Nabi Muhammad SAW menjumpai Allah. Kemudian Allah juga kembali mengurangi perintah sholat. Turun lagi ia bertemu dengan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa juga bertanya, berapa ya Muhammad? 47 ya Isa alaihissalam. Ya Muhammad, umatmu adalah umat akhir zaman yang suka membangkang. Ia tidak akan sanggup mengerjakan sholat yang begitu banyak. Mintalah kepada Allah untuk mengurangi jumlah rakaatnya. Kemudian Nabi Muhammad bolak-balik bertemu dengan Allah. Singkat ceritanya, bertemu lagi dia dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya Muhammad, berapakah yang dapat dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala? 5 ya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa berkata lagi kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, umatmu adalah umat akhir zaman yang suka membangkang. Ia tidak akan sanggup mengerjakan sholat yang begitu banyak. 5 saja itu masih banyak di umat akhir zaman. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Nabi Isa alaihissalam, aku sudah malu untuk bertemu Allah lagi. Insya Allah aku akan mengajak umatku untuk melaksanakan perintah Allah, untuk melaksanakan sholat wajib dalam 5 waktu dalam sehari. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah perintah Nabi Muhammad, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mengerjakan sholat waktu 5 waktu sehari semalam, yang menjadi titik penting dari perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu melampaui segalanya tanpa batas, ruang dan waktu. Mi'raj dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai gambaran insan kamil, yaitu insan yang sempurna yang mencapai titik penghambaan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah peristiwa Isra dan Mi'raj yang menjadi ibrah kepada kita sebagai teladan kepada kita, sebagai titik turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.